Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Hidup oleh Roh, dipenuhi oleh Roh, dan dipimpin oleh Roh Kudus itu merupakan mata rantai yang tidak dapat terputuskan. Karena itu pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Dari dalam kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalirlah kebenaran tentang kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka yang terus-menerus mencari Tuhan untuk memperoleh rohnya lebih banyak lagi dan mengikuti langkah-langkah yang disebutkan pada Misbah Keluarga kemarin, layak mengalami kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu berbeda. Saat orang lahir kembali, saat itu juga bisa bersamaan mendapat baptisan Roh Kudus. Tetapi pimpinan Roh Kudus itu dialami oleh mereka yang dewasa di dalam Kristus. Paulus menerangkan hal ini secara jelas di dalam Roma 8 ayat 14. Ia berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Istilah anak Allah di sini dalam bahasa Yunaninya mengacu kepada anak Allah yang sudah dewasa, bukan bayi di dalam Kristus. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dengan kata lain, Tuhan ingin agar semua langkah kita dipimpin olehnya karena Ia memiliki suatu rencana bagi hidup kita. Ia lebih dulu merancangkan hidup kita untuk tujuan-tujuan ilahi sebelum dunia ini dijadikan. Yeremia berkata, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Di Yeremia 10 ayat 23. Kita ini tidak dapat menentukan hidup kita dengan pikiran kita sendiri, karena hidup kita sejak dulu dirancang oleh Allah. Karena itu kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita dapat menggenapi rencana Allah bagi hidup kita. Salah satu janji bagi zaman gereja dan bagi Israel dalam zaman 1000 tahun nanti terlihat di dalam Yesaya 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di dalam ayat ini Tuhan berkata kepada kita, aku akan memastikan agar kamu menggenapi tujuan-tujuanku melalui Roh Kudus yang akan membuatmu berjalan di dalam jalan-jalanku. Ada banyak contoh yang orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam perjanjian lama misalkan, dalam hal jodoh, Eliezer, pelayan Abraham, dipimpin oleh Roh dalam memilih jodoh, memilih pasangan untuk mempelai bagi Ishak di Kejadian 24. Dalam hal kecukupan, Nabi Elia dipimpin oleh Roh ketika ia diperintahkan untuk bersembunyi di sungai Kerit. Disinilah Allah mencukupi kebutuhannya. Di kemudian hari, ketika sungai itu kering, Roh Allah lebih lanjut memimpin ke rumah seorang janda. Di sini sekali lagi Nabi Elia dipelihara karena ia menaati suara Roh. Dan lebih lengkapnya saudara bisa membaca di 1 Raja-Raja 17 ayat 2-8. Bahkan seluruh kehidupan Yesus pun dikontrol dan dipimpin oleh Roh. Ia dipimpin ke padang belantara. Matius 4 ayat 1 mengatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai, dan Yesus menang atas pencobaan itu. Yesus dipimpin ke suatu kota dan kepada seorang perempuan tertentu. Yohanes 4 ayat 4, ia dipimpin Roh untuk melewati Samaria sehingga baik perempuan Samaria itu maupun orang-orang Samaria bertobat di sana. Yesus dipimpin kepada kayu salib. Pada titik puncak misi dan karya Kristus, ia menyerahkan dirinya sendiri untuk disalibkan. Ia dipimpin dan dimampukan oleh Roh untuk menggenapkan tugas dari Bapanya. Ibrani 9 ayat 14 itu berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari
Bapak, Ibu, Saudara, kita membuka hati untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk masa rencana Tuhan lebih nyata dalam hidup kita. Dalam menyambut hari Pentakosta atau peringatan turunnya Roh Kudus, jangan semata-mata kita mengejar satu karunia berbahasa roh. Ada 9 karunia, dan Tuhan peruntukkan bagi saudara dan saya agar ketika 9 karunia Roh Kudus itu hidup dalam keluarga, hidup di dalam gereja, maka gereja kita menjadi hidup dan menjadi saksi di lingkungan kita, sehingga masyarakat mendapat dampaknya dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat hidup oleh Roh, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.